Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bos-bosku semuanya, teman-teman kami semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita sehat selalu. Itu yang paling penting. Kalau kita udah sehat, apapun jenis usaha kita, pekerjaan kita insya Allah akan bisa lancar, amin. Dan ada yang bertanya ini, Bang sudah pulang ke Indonesia ke, semoga cepat jumpa jodoh, amin. Saya sudah pulang ya teman-teman, saya sudah pulang bos-bosku. Jadi sekarang saya pulang dulu istirahat karena saya sudah lama bekerja di Malaysia. Jadi pulang dulu rehat karena capek banget. Karena saya bekerja kemarin di Malaysia itu selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu saya tidak pernah pulang. Jadi saya pulang dulu, nanti saya OTW lagi. Atau gimana nanti saya lihat nanti di video ini komentarnya. Kalau lebih banyak yang mendukung saya panen sawit lagi, saya akan balik lagi ke Malaysia. Silakan nanti beritahu di video ini ya teman-teman. Kalau misalkan Bang Dani, oke, panen lagi seru itu Bang gitu, saya OTW lagi ke Malaysia. Tapi majikan udah menghubungin saya, disuruh masuk lagi gitu. Tapi saya nanti dulu istirahat dulu teman-teman. Dan ada yang bertanya juga ini, Bang Dani gimana sih Bang caranya bisa saya kerja di Malaysia? Pengen juga Bang kerja di Malaysia tapi nggak tahu caranya dan persyaratan info dan bantuannya dong Bang, kata dia. Oke, pertama-tama kalau mau bekerja di Malaysia, Anda harus siapin pertama KTP, KK atau akte kelahiran. Ada 3 jenis, KTP, KK, sama akte kelahiran. Nah itu udah cukup. Udah ada syarat-syarat yang itu, barulah kita ke immigration, bikin paspor. Nah nanti kalau udah siap, paspornya udah siap, baru kita rujukan ke PT atau ke agent untuk memohonkan visa kerja kita. Jadi jangan terus masuk gitu, jangan masuk pelancong, nanti nyampe di Malaysia kerja, itu udah salah. Nanti bisa-bisa kita ketangkap dan tidur kita tidak nyenyak. Nah itu persyaratannya, nanti rujukan ke PT atau ke agent untuk memohonkan guling visa kerja atau izin kerja atau visa kerjanya. Itu apa, mau misalkan mau ke bangunan, mau ke ladang kelapa sawit atau mau ke sayur gitu. Tinggal ngomong aja ke agent itu. Dan nanti dia akan carikan tempat dan carikan majikan. Itu tergantung teman-teman apakah mau bekerja di syarikat atau perusahaan gitu, kira-kira begitu, atau di kebun SDN BHD atau milik pribadi juga bisa. Jadi itu permit itu enggak dibayar, majikan yang tanggung nanti. Setiap tahun kita sambung itu majikan yang tanggung. Jadi kalau kos ke Malaysia atau tambang bayaran ke Malaysia itu enggak mahal, enggak kayak dulu-dulu, sekarang udah murah. Pemerintah sudah memudahkan kita untuk cara kita masuk. Jadi jangan ilegal, masuk ilegal lalu belakang lah, pakai boot lah masuk, itu udah susah. Nanti saya kasih tunjuk, ini saya tunjuk nanti videonya. Kalau misalkan kita nggak punya izin kerja itu susah. Maksud saya susah itu mau keluar juga nggak berani, takut polisi. Mau kalau misalkan kita sakit juga susah, mau ke dokter, jumpa dokter susah karena nggak ada identitas, nggak ada permit kita bekerja. Jadi percuma juga kalau punya paspor tapi nggak punya permit kerja, izin kerja itu susah juga. Itu bahkan nggak ada insuransinya kalau kenapa-kenapa, itu jadi susah. Jadi masuk melalui resmi, jangan ilegal, masuk secara resmi biar kita aman, keselamatan kita terjamin, tempat kita tidur bagus. Ini kalau nggak ada permit kerja atau visa kerja itu ya siap-siap tidur di ladang atau tidur di kebun. Nah ini coba lihat videonya, saya tunjukin supaya jangan teman-teman main masuk aja. Nanti ini yang terjadi karena saya pernah ngalamin dulu, saya pernah nyoba tapi nggak lama waktu itu. Saya pernah nyoba, luar biasa pahit itu, tidur di kebun. Jadi terpaksa kita masuk ke kebun, tidur tiap malam, setengah hari juga takut gitu, jadi nggak aman. Ini coba lihat, saya videonya saya tunjukin. Kalau nggak punya permit kayak gini, malam-malam lagi tidur nyenyak digedor-gedor tuh, lihat videonya, kita tonton bareng itu kayak gini videonya. Kalau kita nggak punya izin kerja kayak gini, ketangkap udah kirim balik ke Indonesia gitu. Kayak gitu. Jadi semua nggak enak, jadi semua nggak enak. Mau tidur dalam hutan tapi kejar-kejar udah begitu. Jadi kalau mau masuk secara resmi, jangan ilegal, biar kita senang bekerja di sana. Bagian kita senang mau kemana-mana, jalan-jalan bisa, mau belanja, mau shopping bisa gitu. Kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, coba kita lihat. Nah ini kayak ini.
serbuan pada malam ini, seramai 56 orang telah berjaya ditahan. Kesemua mereka adalah warga negara Indonesia yang terdiri daripada 26 orang lelaki dan 29 orang wanita. Oke deh teman-teman, saya tutup acaranya. Nanti gimana video ini kalau misalkan banyak yang mendukung saya ingin panen sawit lagi, Bang coba panen sawit lagi. Kalau banyak yang mengatakan begitu, saya OTW lagi panen sawit. Oke deh teman-teman, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.